Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka orang musyrikin, orang kafir, ayatuna dibacakan kepada kami, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu mereka berkata qad sami'na, kami telah mendengar. Law nasha'u, kalau kami mau, laqulna mithla hadza, kami bisa berkata seperti ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata, kalau seandainya kami mau, kata mereka, laqulna mithla hadza, kami bisa mengucapkan seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya ini adalah satu ucapan dusta dari mereka. Nah, kita sudah tahu hafal ayatnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi. Kata mereka, ini masih Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan mereka, in hadza illa, ini satu kaidah yang sering diucapkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. In itu kalau ada setelahnya illa, yani in nafiyah. In nafiyah. Kata mereka, ini bukanlah, melainkan ini tidak lain hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Ini ucapan mereka yang Allah nukilkan. Wa dan ingatlah ketika mereka qalu berkata, Allahumma, ya dengan kebodohannya, kesombongan dan kebodohan mereka berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza, apabila ini Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, huwal haqqa, al-haqqa, ini khabar kana, hadza isim kana, al-haqqa khabar kana, huwa dhamirul fasl. Kalau seandainya ini jadi Al-Quran itu adalah hak min indik, dari sisimu, fa'amtir alaina, maka hujanilah, turunkanlah hujan kepada kami, hijaratan, bebatuan, minas sama, dari atas. Au itina, ini dari au, atau itina, datangkan kepada kami, kata mereka, bi azabin alim, dengan azab yang pedih. Ini sekaligus ini menunjukkan akan kebodohan mereka dan kesombongan mereka. Minta didatangkan turun hujan, batu dan azab. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liya'dzibahum." Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, dalam keadaan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka beristighfar. Dan dalam satu riwayat yang disebutkan para ulama dalam kitab tafsir, jadi mereka di dalam tawaf mereka berkata gufranak, gufranak. Nah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika tawaf.
Sehingga Allah menyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, amanan, dua sebab amannya manusia dari azab. Yang pertama adalah wujudur Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah keberadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka, wa anta fihim, dalam keadaan engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Kenapa mereka tidak disiksa? Tidak diturunkan hujan batu atau azab kepada mereka karena masih adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah al-istighfar. Al-istighfar. Sebab yang akan menjadi amannya seorang dari azab adalah ketika sering suka senantiasa beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa ammal awwal, adapun yang pertama ini keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad intaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Ya, wa baqiya ats-tsani. Tapi yang kedua masih bisa kita lakukan. Ya, dalam rangka menghindarkan diri dari azab, maka hendaknya seorang melakukan yang kedua, yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinukil Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Kurang lebih itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Sabrah Nasa'id rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala fi bayani inadil mukadzibin li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menjelaskan inad, penentangan. Mungkin lebih tepatnya inad ini nentang dan ngeyel. Ya, penentangan, kengeyelan orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wa idza tutla alaihim ayatuna, Allah berfirman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, adalah ayat-ayat yang menunjukkan ala sidqi ma ja'a bihi Rasul, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau datang dengannya. Qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami telah mendengar ini. Lau nasya'u laqulna misla hada, kalau kami mau, kami bisa berkata seperti ini. In hadza illa satirul awwalin, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ada Saudara Nasa'id rahimahullahu ta'ala, wa hadza min inadihi wa zulmihi. Ini adalah karena kengeyelan mereka, penentangan mereka dan kezaliman mereka. Wa illa, padahal, illa di sini artikan padahal, jangan diartikan dan kecuali bukan, tapi padahal, faqad tahaddahumullah, Allah telah menentang mereka, Allah telah menantang mereka, an ya'tu bi suratin min mithlih, untuk mendatangkan surat yang semisal surat Al-Qur'anul Karim. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min duni in kuntum shadiqin. Allah telah menantang mereka. Wa yad'u man istata'u min dunillah, Allah mempersilahkan mereka untuk memanggil orang-orang yang mereka bisa panggil untuk membantu mereka, tentunya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqdiru ala dzalik, dan mereka tidak mampu melakukannya. Wa tabayyana anzuhum, sehingga jelaslah kelemahan mereka untuk membuat sesuatu yang semisal Al-Qur'anul Karim. Sehingga fahadal qaulus sadiru min hadal qail, sehingga ucapan yang muncul dari orang ini, ia mengucapkan, iya, lau nasya'u, kalau seandainya kami mau lakukan misal hada. Ya, ucapan yang muncul orang ini mujarradu da'wa, hanyalah semata-mata pengakuan
kadzdzabahul waqi', yang telah didustakan oleh kenyataan. Hanya bualan. Wa qad 'alima, dia telah tahu, annahu sallallahu alaihi wasallam ummi, Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Apa maknanya ummi? Ummiyun yakni la yaqra wa la yaktub. Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wala rahala liyadrusa min ahwal awwalin, dan Rasul tidak pernah rihlah. Mereka tahu Rasul tidak pernah bepergian untuk belajar tentang cerita-cerita berita-berita orang dulu. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak pernah rihlah untuk mencari berita-berita orang-orang dulu. Mereka tahu. Fa'ata bihadzal kitabil jalil. Kemudian ternyata Rasulullah SAW mendatangkan, membawa, menyampaikan kitab yang mulia ini. Alladzi la ya'tihi al-batil, yang tidak pernah datang kepadanya kebatilan min baini yadayhi wala min khalfi. Di depannya, di belakangnya. Tanzilun, yang merupakan kitab yang turun min hakimin hamid, dari zat yang maha hikmah, yang maha bijaksana, yang penuh hikmah dan maha terpuji. Itu ucapan mereka. Ya, law nasya'u laqulna misla hadza, ini adalah ucapan dusta. Kemudian ayat berikutnya, wa yaqalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadza huwal haq. Ya Allah, in kana hadza, yakni alladzi yad'u ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ini yang didawahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal haqq, adalah perkara yang hak, min indik, di sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah kepada kami hujan dari atas, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Kata Sahabat Rahman As-Sa'di rahimahullah, qaluhu ala wajhil jazmi minhum bi batilihim. Mereka mengucapkan ini dalam rangka jazm, ya, menguatkan kebatilan mereka. Iya, mereka berani lancang menyatakan ini untuk menegaskan bahwasanya mereka yang di atas kebatilan itu adalah, iya, kokoh dalam kebatilannya, sehingga berani lancang menantang adab. Kemudian juga ucapan mereka ini menunjukkan wal jahli bima yanbaghi min al-khitab. Iya, ucapan mereka juga ucapan yang menunjukkan bodohnya mereka dengan tutur kata yang semestinya mereka ucapkan. Bagaimana ini menunjukkan bodohnya mereka tentang tata cara bertutur kata kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh, "Wa annahum idza qamu ala batilihim min as-subh wa tamhihat ma awjaba lahum an yakuna la basiratun wa yaqinin minhu." Kata beliau, kalau seandainya mereka itu berdiri di atas kebatilan mereka, dengan subah-subah yang ada pada mereka, dengan tamwihat ini pengkaburan perkara, mengaburkan masalah. Ma'ujab lahum an yakuna basiratun wa yaqin. Qalu liman nazarahum waja'anahu anna al-haqqa ma'ah. Jadi kalau seandainya mereka berkata kepada orang yang mendebat mereka, yang mendebat mereka ini mengaku di atas al-haq, kalau seandainya doa yang dia panjatkan itu adalah in kana hadza huwal haqqa min indik,
fahdinalah lakana aula lahum wa astar li dzulmihim. Kata beliau rahimahullahu taala, saya simpulkan supaya mudah dipahami, kalau seandainya yang mereka ucapkan itu adalah Allahumma in kana hadza huwal haqqa fahdinalah. Ini tutur kata yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menantang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya al-jahl bima yanbaghi min al-khitab. Mereka bodoh. Ya, dengan tutur kata yang semestinya mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kalau mereka ucapkan, ya Allah, in kana hada wal haq, kalau seandainya di bawahnya itu adalah hak min indik sisimu, fahdinalah. Iya, maka berilah kami hidayah kepadanya. Ini saya aulalahu lebih utama bagi mereka wa astatitul mihim. Nah, dan lebih menutupi kezaliman mereka. Namun tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, lancang mengucapkan ini, berani menantang azab kepada Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya, semata-mata mereka lancang mengucapkan ini, ulima bimujarradi qaulihim, diketahui dengan semata-mata ucapan mereka yang lancang seperti ini, diketahui annahum sufaha, mereka adalah orang-orang yang dungu, al-biya, orang-orang yang sangat bodoh, ya, al-jahalah, orang-orang yang sangat jahil, al-zalimun, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, dengan semata-mata ucapan mereka yang lancang seperti ini, ketahui keadaan mereka. Terakhir, Allah berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, dan seterusnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Falau ajalahumullahu bil iqab lamma abqa minhum baqiyatan." Kalau seandainya Allah itu ajala maksudnya menyegerakan. Kalau seandainya Allah menyegerakan azab kepada mereka, menyegerakan iqab kepada mereka, lamma abqa, Allah tidak akan menyisakan minhum, di antara mereka, baqiyah, satu sisa pun. Walakinnahu ta'ala dafa'a anhumul adab, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menolak, yakni tidak mengazab mereka ketika itu, bisababi wujudir rasul baina adhurihim, karena sebab masih adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Faqala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sehingga wujuduhu sallallahu alaihi wasallam baina adhurihim, keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, amanatun lahum minal azab, itu satu sebab mereka mendapatkan keamanan dari azab. Wakan, kemudian juga yang kedua, mereka dulu maqaulihim hadhil maqalah, bersamaan dengan ucapan mereka yang lancang seperti ini, menentang-nentang ayat, allati yudhirunaha ala rusul ashhad, ucapan yang mereka yudhiruna, yang mereka nampakkan ala rusul ashhad, di hadapan orang-orang banyak, yadruna bi kubhiha, yang mereka sendiri tahu akan jeleknya ucapan mereka. Fakanu yakhafuna min wuqu'iha fihi. Ya, mereka tetap merasa takut min wuqu'iha, ya, terjadinya azab tersebut pada mereka. Fayastaghfirun, sehingga mereka pun yastaghfirun Allah Ta'ala, mereka pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dan disebutkan tadi, mereka ucapkan ini ketika tawaf. Ketika tawaf mereka mengucapkan gufranak. Walihada, karena itu, qala Allah berfirman,
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Fahada, maka ini yakni istighfarnya mereka yamna'u, juga menghalangi min wuqu'il azab, adanya azab bihim ba'da ma in aqadat, setelah sebelumnya telah terikat, telah ada sebab-sebab azab, tapi dengan sebab adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan sebab istighfar, ini semua mani'an, ini semua menjadi sebab terhalangnya azab kepada mereka. Sehingga tadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Masih ada yang kedua yang bisa kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari azab. Wallahu a'lam bishawab. Fa tabarakallahu fikum.